Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istihara dari Universitas Undira. Saya dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akulturasi dan asimilasi budaya dalam mata kuliah saya, yaitu komunikasi lintas budaya. Tujuan dalam pembahasan ini, yang pertama yaitu konsep akulturasi budaya, yang kedua ada konsep asimilasi budaya, yang ketiga ada perbedaan dan persamaan akulturasi dan asimilasi budaya. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai akulturasi budaya. Akulturasi budaya itu merupakan sebuah proses masuknya pengaruh budaya asing dalam suatu masyarakat. Sebagian menyerap secara selektif atau banyak unsur kebudayaan asing, dan sebagian juga berusaha menolak pengaruh budaya asing. Jadi, akulturasi adalah penyesuaian masyarakat terhadap masuknya unsur-unsur kebudayaan baru di mana budaya baru diterima tetapi tidak menghilangkan unsur-unsur kebudayaan lama. Ada proses akulturasi budaya. Biasanya terjadi karena adanya pencampuran budaya sendiri dengan budaya asing. Proses akulturasi ini bisa terjadi di berbagai macam bidang, seperti di bidang kuliner, di bidang pakaian, di bidang arsitektur sebuah gedung atau sebuah bangunan, dan ada banyak lagi. Dalam proses akulturasi, waktu yang dibutuhkan tidak sebentar, tetapi bisa dikatakan bahwa butuh waktu bertahun-tahun supaya proses akulturasi ini bisa terjadi. Di sini ada beberapa faktor pendorong akulturasi. Yang pertama, pendidikan yang maju. Yang kedua, sikap dan perilaku saling menghargai budaya. Dan yang ketiga, toleransi terhadap budaya lain. Yang keempat, adanya masyarakat heterogen. Yang kelima, ada berorientasi ke masa depan. Selanjutnya ada sebuah penghambat akulturasi. Di sini ada beberapa penghambat akulturasi. Yang pertama ada ilmu pengetahuan yang bergerak melambat, ada sikap masyarakat yang tradisional, ada yang ketiga hal-hal baru dianggap buruk, ada yang keempat adat atau kebiasaan. Di sini ada beberapa contoh akulturasi, salah satunya gambang kromong. Gambang kromong itu sebuah alat musik yang terdiri dari gendang, kecipir, gong, dan gamelan. Ternyata alat musik ini sebuah pencampuran budaya Indonesia dengan budaya Tiongkok dalam sebuah pertunjukan musik atau wayang. Ada contoh yang kedua yaitu Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta itu termasuk dalam bidang arsitektur, perpaduan antara gaya arsitektur Jawa, Eropa, Arab, dan Cina. Tetapi tidak hanya Keraton Yogyakarta, ada keraton lainnya seperti Surakarta dan banyak lagi. Contoh yang ketiga yaitu cerita wayang Mahabharata. Sering kalian dengar cerita wayang ini atau sering kalian lihat di TV. Cerita wayang Mahabharata ini tidak hanya berasal dari India, ternyata cerita wayang ini juga berasal dari budaya Nusantara kita, yaitu budaya Jawa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asimilasi budaya. Asimilasi budaya yaitu sebuah perubahan budaya yang terjadi karena individu atau masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda. Memiliki latar belakang yang berbeda di dalam lingkungan yang sama. Pada akhirnya, mereka bisa menggantikan unsur-unsur kebudayaan lama dengan kebudayaan baru. Jadi mereka bisa menghilangkan kebudayaan lama dan memunculkan kebudayaan baru di dalam sebuah kehidupan bermasyarakatnya. Selanjutnya ada beberapa proses terjadinya asimilasi. Ada yang pertama, adanya perkumpulan masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda. Ada yang kedua, interaksi sosial.
antara individu satu dengan individu lain. Dan yang ketiga ada masyarakat yang membaur dengan kebudayaan baru. Ada juga penghambat asimilasi. Ada beberapa penghambat. Yang pertama yaitu takut menghadapi budaya baru karena mungkin belum banyak pengetahuan mengenai budaya baru. Adanya juga golongan minoritas. Yang ketiga kurangnya pengetahuan. Nah, kurangnya pengetahuan juga bisa menghambat asimilasi budaya. Budaya asing yang muncul bisa terhambat. Dan yang keempat, perbedaan ciri-ciri fisik juga bisa menghambat proses masuknya asimilasi. Ada beberapa faktor pendorong di sini, faktor pendorong asimilasi. Ada beberapa faktor pendorong, yaitu memiliki kesempatan yang sama dalam aspek ekonomi. Ada yang kedua, terbiasa membuka diri terhadap budaya baru, jadi mudah untuk masuk budaya barunya. Juga menghormati dan menghargai orang asing beserta budaya yang dibawanya. Yang keempat ada perkawinan antara kelompok budaya yang berbeda. Jadi masuklah budaya baru di sebuah kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa contoh asimilasi budaya, yaitu salah satunya ada musik dangdut. Musik dangdut ini sudah gempar dari zaman dulu ya teman-teman. Di sini bisa dilihat sosok Raja Dangdut di Indonesia yang sangat terkenal pada zamannya dan sampai sekarang masih terkenal mungkin ya. Ternyata musik dangdut ini berasal dari pengaruh musik India dan musik Melayu. Jadi musik dangdut ini tidak hanya diciptakan oleh budaya Indonesia, tetapi juga berpengaruh dalam musik India. Selanjutnya ada contoh kedua, penggunaan baju koko di Indonesia. Awalnya baju koko ini identik dengan baju pria yang dikenakan oleh warga Tiongkok, tetapi sekarang pada zaman sekarang berganti nama atau berganti, bisa dibilang dia sekarang baju koko ini identik dengan baju muslim pria, sering dipakai oleh pria-pria muslim di Indonesia. Sekarang bisa sudah diganti nama yaitu baju koko. Dulu awalnya baju koko ini berasal dari warga Tiongkok yang sering dipakai warga Tiongkok, tapi sekarang sudah tergantikan namanya baju koko yang sering dipakai orang-orang muslim pria. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu pakaian pengantin Betawi. Di sini bisa dilihat pakaian pengantin Betawi. Pakaian ini berasal dari perpaduan antara budaya Arab, Cina, dan Melayu. Jadi seperti di gambar ini, pakaian ini terbuat dibuat atau bisa dibilang dipakai karena sebuah adat istiadat di daerah Betawi ya. Di daerah Betawi ternyata pakaian ini berpengaruh dari budaya Arab, Cina, dan Melayu. Ada yang keempat yaitu perayaan Valentine. Sekarang sudah banyak ya yang merayakan perayaan Valentine, tidak hanya di luar negeri saja, karena awalnya perayaan Valentine hanya dirayakan oleh orang luar negeri ya. Tapi sekarang di Indonesia sudah banyak sekali yang merayakan setiap tanggal 28 Februari ya. Di sini perayaan ini sudah banyak di Indonesia karena berpengaruh dari budaya asing, budaya barat mungkin ya. Cukup sekian ya teman-teman, saya menceritakan atau menjelaskan mengenai akulturasi budaya dan asimilasi budaya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.